Ini Pak, saya ini jalan. Katanya tidak sesuai dengan formular yang ada ini. Apakah bisa plat merah pakai? Baik, pada saat ini kami berada di ruang sidang utama kantor DPRD Kabupaten Sitaro, di mana pada saat ini dalam sepekan ini para legislator ataupun anggota DPR Kabupaten Sitaro melakukan rapat dengar pendapat dengan sejumlah BUMD yang ada di daerah Kabupaten Sitaro. Adapun BUMD yang dijadwalkan dalam rapat dengar pendapat ini diantaranya adalah yang pertama PDAM Sitaro, yang kedua adalah BPJS Sitaro, seterusnya yang ketiga adalah PLN, dan yang keempat pada saat ini hari ini adalah APMS. Rapat dengar pendapat ini berlangsung di ruang sidang utama kantor DPRD Kabupaten Sitaro. Dalam rapat dengar pendapat bersama dengan APMS, khususnya PT Maranatha dan Udegama yang dijadwalkan oleh DPRD Kabupaten Sitaro bersama dengan stakeholder yang ada, diantaranya instansi teknis terkait dari pemerintah daerah. Dalam rapat dengar pendapat pada hari terakhir ini berjalan cukup alot dan cukup lama sekali, karena memang terkait masalah penyaluran BBM bersubsidi ini yang dilakukan oleh PT Maranatha maupun Udegama, dari tarif yang ada yang beredar di sejumlah pedagang pengecer di Kabupaten Sitaro, harganya masih cukup mahal, berada di angka 13.000 per liter. Tapi kenapa beliau ini sampai bawa kilo? Karena itu adalah contoh yang realita di masyarakat. Lo betul kita ini semua kan kita tidak negosiasi apa? Kalau kita pulau kita beda sarbannya kan boleh. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan distribusi BBM, baik bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan distribusi BBM baik pada PT APMS, PT Karya Maranatha dan PT Gama, maka perlu mengeluarkan rekomendasi baik tata kelola harga dan ukuran premium per liter di APMS PT Karya Maranatha. 2. Tim pengendali pemerintah daerah diaktifkan dan surat keputusan tim pengendali BBM disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Menertibkan distribusi BBM minyak tanah kepada pangkalan minyak tanah. Kemudian keempat, perlu pengadaan dispenser, yaitu alat yang berfungsi mengukur BBM oleh pihak APMS dan dipasang di APMS PT Karya Maranatha paling lambat bulan Mei tahun 2020. Kemudian sambil menunggu pengadaan alat dispenser, ukuran takaran BBM per liter, ukuran takaran BBM menggunakan liter bukan galon. Demikian rekomendasi dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pebali Siau 18 Maret 2020, pimpinan DPRD. Sudah bertanda John Pontoyanis SH, Bob Nomor Yanis, Wakil Ketua Yoce Untungan SE. Jadi tentunya pertama kita mulai dari PDAM. Seperti mana saya di awal menyampaikan bahwa ada 4 rekomendasi yang mungkin sudah beredar juga di YouTube atau di media sosial. Sudah ada rekomendasi. Baru kedua dengan PLN. Dengan PLN itu menyangkut pelayanan terhadap masyarakat, hak-hak konsumen harus diperhatikan, dan masalah ketersediaan BBM harus disesuaikan. Dan janji manajer PLN wilayah ULP Siau, beliau berjanji bahwa stok semua mencukupi untuk BBM, dan beliau memaksimalkan
pemadaman listrik di wilayah Sitaro, lebih khusus di Siau, Pulau Siau. Dan seterusnya untuk masalah BPJS, karena itu berhubungan juga dengan keluarnya keputusan Mahkamah Agung, kami DPRD menanyakan bagaimana tindak lanjut keputusan Mahkamah Agung. Beliau menyampaikan bahwa untuk sekarang karena regulasi ini belum sampai di BPJS pusat, maka tetap memberlakukan seperti Perpres yang diatur oleh Perpres. Jadi kami meminta juga bahwa karena BPJS itu baik itu mandiri maupun itu KKIS yang ditanggung oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus tepat guna, tepat sasaran, dan pelayanannya harus maksimal terhadap masyarakat, tidak pandang bulu siapa saja, terutama masyarakat yang kurang mampu, yang seperti diberikan bantuan-bantuan oleh pemerintah. Dan yang dengan terakhir ini dengan APMS PT Karya Maranatha dengan PT Gama, lebih khusus banyak ditanyakan kepada Maranatha karena Maranatha ini lengkap menyalurkan BBM subsidi dari minyak tanah, bio premium maupun solar. Yang paling pertama ditekankan agar penyalurannya secara maksimal terhadap masyarakat, karena BBM ini adalah BBM yang bersubsidi, seharusnya itu adalah subsidi ini harus dinikmati oleh rakyat. Dan kedua, mengenai keluhan-keluhan dari rakyat mengenai takaran atau ukurannya yang banyak terjadi, sudah diakui oleh pihak pemerintah bahwa akan terjadi seperti itu. Jadi dulunya ukurannya adalah per galon, sekarang dikembalikan ke liter. Karena ukuran yang resmi itu adalah liter. Tetapi sambil menunggu janji dari pihak bos mereka yang ada di Manado, mengatakan bahwa mereka berjanji bulan Mei ini sudah ada dispenser atau alat ukur untuk penyaluran BBM ini. Jadi sambil menunggu itu, kami DPR juga merekomendasikan agar ukuran itu tidak ada lagi cuma ukuran di galon, dipatok 1 galon itu 25 liter, tapi harus di liter yang real, yang telah ditera. Jadi kalau 1 liter ya harus 1 liter. Dan seterusnya untuk pemerintah daerah kami merekomendasikan ketika ada tim pengendali dan pengawasan penurunan BBM ini kiranya diaktifkan kembali, kalau belum kiranya secepatnya dibentuk. Baru seterusnya dalam penyaluran yang baik, dia baru turun dari kapal sampai dia keluar harus melibatkan dari pemerintah itu Satpol sebagai pengawas. Itu intinya rapat yang tadi baru selesai.